Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini, Senin 4 April 2022 adalah Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Mari kita awali permenungan kita dengan sebuah doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau mengundang kami pagi ini untuk merenungkan sabdamu. Kemuliaan bagimu, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, adapun perikopa yang akan kita renungkan bersama pagi ini diambil dari perikopa Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Mari kita bacakan bersama-sama. Perempuan yang bersinah. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit, berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikopa bacaan Injil hari ini sama persis dengan perikopa bacaan Injil kemarin pada hari Minggu Prapaskah kelima. Perikopa ini mengetengahkan sebuah peristiwa pelik. Seorang perempuan yang kedapatan bersinah sedang menghadapi pengadilan massah. Sesuai tradisi Israel, wanita seperti ini bersama dengan laki-laki yang bersinah dengannya harus dihukum mati. Kita bisa baca itu dalam kitab Imamat pasal 20 ayat 10 dan kitab Ulangan pasal 22 ayat 22 sampai 24. Hukuman yang lazim saat itu adalah dilontari batu sampai mati atau dirajam oleh semua warga kota. Menghadapi peristiwa ini, Yesus yang penuh kerahiman dan belas kasih menyatakan dua kalimat ajaib yang akhirnya menyelamatkan si perempuan. Yang pertama, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Perkataan Yesus ini sontak menyurutkan semangat orang-orang yang hendak menghukum si perempuan. Mereka diingatkan bahwa mereka pun pendosa, sehingga jangan hanya pandai mempersalahkan orang lain, tetapi juga harus sadar bahwa diri mereka sama berdosanya dengan si perempuan. Dan seharusnya bersyukur dosa mereka tidak diketahui dan masih diberi kesempatan untuk hidup tenang dan aman.
Lebih dalam dari itu, perkataan Yesus ini sebenarnya mematahkan sikap legalitas orang Yahudi yang hidup berdasarkan Taurat Musa. Hidup suci bagi mereka terukur dan tertera jelas jika seseorang melaksanakan hukum Taurat dengan ketat. Yesus di sisi lain selalu mengajarkan kerahiman Allah. Yesus menegaskan sikap kerahimannya tersebut tatkala ia berkata kepada si perempuan, "Aku pun tidak menghukum engkau." Perginya orang-orang Yahudi dari si perempuan dan sikap Yesus yang tidak menghukum menyatakan dengan jelas bahwa ajaran kerahiman Allah mengalahkan jalan legalitas Yahudi. Inilah jalan Kristianitas yang dibawa oleh Yesus. Kita disadarkan bahwa kita hidup dan selamat karena kasih dan kerahiman Allah, bukan karena melaksanakan aturan main Taurat atau hukum agama dengan setia. Yang kedua, kata ajaib yang dikatakan oleh Yesus adalah pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tatkala tinggal Yesus dan si perempuan pendosa, bertemulah penderitaan atau misteri si perempuan dengan Yesus yang penuh belas kasih atau misericordia. Yesus menyatakan agar si perempuan pergi atau beranjak dari situasi penghukuman, dari hidup lama yang penuh dosa kepada hidup baru. Ia bebas dari dosanya dan keterpurukannya. Sekarang dirinya penuh dengan kerahiman Allah. Ia tidak berakhir dengan penghakiman dan penghukuman, tetapi ia mendapatkan kasih dan cinta Allah. Yesus dengan tegas mengatakan, jangan berbuat dosa lagi. Si perempuan yang telah bebas dari dosa dan penghukuman harus memulai hidup baru. Ia tidak boleh menoleh ke belakang, terlebih ia tidak boleh berkubang dengan dosanya. Yesus memberinya kesempatan untuk hidup baru, yakni hidup dalam jalan keselamatan Allah sebagaimana yang dinyatakan dalam Yesus Kristus. Sebenarnya perikopa ini mau mengajak kita untuk memiliki sikap kerahiman sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yesus. Kita semua hidup karena kasih dan kerahiman Allah, maka kita diajak juga untuk tidak menghakimi, tidak mempersalahkan, menghukum, baik dalam kata, dalam sikap, dan tindakan kita. Kita adalah sesama pendosa. Kita dipanggil untuk saling membantu agar sesama kita yang juga pendosa tidak terpuruk dalam dosa, melainkan memulai hidup baru. Sebagaimana yang sering kita doakan dalam doa Bapa kami. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Semoga kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Ya Yesus yang baik, terima kasih Engkau selalu mengampuni kami atas dosa-dosa kami. Utuslah kami juga untuk menjadi rasul pengampun bagi sesama kami. Engkau yang hidup bersama Bapa dan Roh Kudus Allah memerintah, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu, berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, keluarga saudara-saudariku, pekerjaan dan usaha saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah dan Renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Rotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.